Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. dengan Kang Mizan di TV Masumi dan channel Ahmad Yani. Pemirsa, kita mau bincang-bincang dengan rupiah. Rupiah yang genit ya, naik turun dan mencemaskan walaupun sekarang relatif stabil. Untuk itu sudah hadir di studio kita ya Profesor Chandra M. Nerula yang pernah mengajar di Universitas Utara Malaysia, alumni Harvard dan USSLA ya, University of Southern California. Southern California, yang sekarang banyak pendukung Palestinanya ya, pro Palestinanya banyak ditangkap. Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai rupiah, bukan masalah Palestina. Palestina memang menarik ya, tiap hari diulas. Nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, sekarang mengenai rupiah ini dulu, Pak Chandra, gimana nih kira-kira? Ya, kita lihat rupiah selama beberapa minggu ini ada tren untuk menurun ya. Kurs rupiah terhadap dolar itu menurun ya. Artinya menguat ya? Artinya dolar menguat, rupiah menurun. Oh, melemah ya? Iya, melemah. Ya, jadi yang tadinya misalkan $1 itu seharga sekitar Rp15.600, sekarang sudah di atas Rp16.000. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita mau beli $1 itu harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dalam rupiah. Okay. Iya, iya, iya. Tadi 15.600, sekarang harus mengeluarkan 16.000 atau 16.200 ya. Oke. Ya, tapi alhamdulillah 2-3 hari ini kelihatannya rupiah mulai menguat kembali ya. Walaupun hari ini turun lagi gitu ya. Iya, iya, iya. Ya, jadi memang ada kecenderungan menurun, tapi bisa menguat ya. Mungkin ini ada langkah-langkah dari Bank Indonesia untuk memperkuat rupiah, mungkin dengan intervensi baik di pasar spot maupun di pasar berjangka ya. Iya, iya. Ya. Nah, memang penguatan dolar ini dirasakan di seluruh dunia, bukan hanya rupiah saja ya yang melemah, tapi juga sebagian besar mata uang di dunia, ya, terutama di Asia. Iya, iya, iya. Nah, mengapa? Karena pertama di Amerika itu tingkat inflasi masih cukup tinggi. Ya. Nah, dengan meningkatnya inflasi, maka Federal Reserve, ya, bank sentralnya Amerika itu berusaha untuk meningkatkan suku bunga, supaya selain untuk mengerem belanja supaya inflasi turun, juga untuk menarik dana-dana dari luar ya untuk kembali ke Amerika. Karena dengan tingkat bunga yang tinggi, maka banyak orang yang beralih investasi yang tadinya di negara berkembang seperti Indonesia, mereka lari ke Amerika, balik ke Amerika dengan membeli saham-saham, membeli bond, treasury dan sebagainya. Dan untuk membeli surat-surat berharga itu mereka harus menukarkan uang mereka yang tadi dalam mata uang asing, bukan dolar, ke dolar. Maka dolar akan meningkat ya. Jadi makanya nilai dolar meningkat, sedangkan mata uang yang lain itu menurun. Karena banyak orang yang memburu dolar untuk memanfaatkan atau menikmati suku bunga yang lebih tinggi di Amerika. Ya. Ya, tapi kalau tingkat inflasi itu cenderung tinggi, kemudian suku bunga meningkat, maka ini juga tidak baik untuk ekonomi Amerika, karena lama-lama akan terjadi resesi, karena banyak orang yang akan mengurangi konsumsi, mengurangi investasi dengan suku bunga yang tinggi tersebut ya. Maka pemerintah Amerika juga tidak bisa mempertahankan suku bunga tinggi. Mungkin suatu waktu nanti akan memangkas suku bunganya supaya untuk menggalakkan lagi ekonomi ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa terbantu dengan adanya harapan Federal Reserve Amerika untuk memangkas suku bunganya, sehingga rupiah akan menguat kembali. Karena dengan suku bunga yang lebih rendah, maka suku bunga di Indonesia mungkin lebih bisa bersaing ya. Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sudah cukup tinggi, sekitar 6%. Nah, jadi mungkin kalau dipertahankan, maka ini bisa akan menarik kembali modal yang lari ke luar negeri tadi, ke Amerika dan sebagainya, sehingga rupiah bisa kompetitif kembali. Dengan kata lain ya,
pelemahan nilai mata uang domestik itu bukan hanya rupiah saja, tapi di banyak mata uang lain seperti ringgit Malaysia, dolar Singapura, yen Jepang, dan lain-lain. Betul. Dan ini disebabkan oleh kebijakan internal Amerika Serikat sendiri ya, Fed Reserve-nya, untuk menanggulangi inflasi yang tinggi dengan cara meningkatkan suku bunganya, sehingga banyak aliran dolar kembali ke Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini, walaupun terjadi pelemahan, rupiah melemahnya lebih banyak kalau saya perhatiin dibandingin mata uang Asia yang lain, seperti yen, Thailand baht, dan ringgit Malaysia. Kenapa itu kira-kira? Ya mungkin selain daripada faktor suku bunga Amerika yang meningkat tadi ya, juga mungkin inflasi kita dibanding dengan inflasi Amerika itu lebih tinggi ya. Jadi dengan demikian maka mempengaruhi rupiah, karena orang lebih percaya memegang dolar daripada rupiah karena inflasi yang lebih tinggi tadi ya di dalam negeri. Dan juga mungkin turunnya harga komoditi ekspor kita ya, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan ekspor ya, sehingga defisit neraca perdagangan itu makin besar ya, sehingga akan mempengaruhi neraca pembayaran ya, sehingga akan memperlemah atau mengurangi devisa ya. Nah itu juga akan berpengaruh terhadap rupiah, karena para investor ya akan melihat bagaimana kekuatan ekonomi kita. Misalkan dengan turunnya ekspor, apakah kita bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi terhadap impor ya, impor yang akan menggunakan dolar di dalam membeli barang impor. Kemudian untuk misalkan membayar utang ya, terutama utang jangka pendek, utang dalam luar negeri terutama ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa mempengaruhi mengapa rupiah lebih turun dibanding dengan mata uang lain. Terdepresiasi lebih besar ya? Ya, turunnya lebih besar. Turunnya ekspor, mungkin juga meningkatnya nafsu impor yang belum bisa ditekan ya, dan juga mungkin tidak terlalu banyaknya wisatawan yang datang ke dalam negeri, sehingga tidak banyak harus devisa asing yang masuk ke dalam negeri kita. Ya. Oke. Antaranya. Ini ada teman saya tanya kemarin, dia punya uang yang cukup banyak ya, dalam hitungan ratusan juta, bahkan mungkin miliaran rupiah. Dia khawatir dengan aset rupiahnya ini terus tergerus ya, terus tergerus dengan tendensi rupiah yang terus melemah walaupun lambat. Jadi dia minta nasihat saya, kira-kira aset rupiahnya ini perlu dialihkan ke aset dolar atau tidak. Nah ini gimana kira-kira? Kemarin saya kasih nasihat, ya belum perlu ya sementara. Tapi kalau menurut Pak Chandra, kira-kira perlu nggak mengkonversikan aset dolar ini ke aset rupiah ini ke aset mata uang asing seperti ke aset US dollar, Pak? Gimana? Ya, jadi kita lihat trennya ya, dalam jangka menengah ya, atau sampai jangka panjang, apakah memang rupiah ini akan terus menurun ya, dibanding dolar dan mata uang mata uang kuat lainnya. Mata uang kuat lainnya ya, seperti euro ya, yen, dan pound sterling. Ya. Nah, kalau memang jangka panjang atau jangka menengah juga itu rupiah bakal melemah terus, maka memang seharusnya dia perlu merencanakan bagaimana mengamankan rupiahnya ya, supaya jangan tergerus ya karena depresiasi rupiah ya. Apakah dengan melakukan strategi portfolio, misalkan dengan sebagian dikonversikan ke dolar ya yang cenderung menguat, ataukah ke pound sterling atau mata-mata uang yang lain yang memang punya harapan untuk menguat. Selain itu juga mungkin bisa dikonversikan sebagian ke emas ya, atau surat berharga lainnya ya, seperti saham misalkan.
atau bond ya atau surat obligasi negara. Jadi diversifikasi ya. Jadi karena kalau semua dikonversikan ke dalam dolar dan diikuti oleh banyak orang, ini akan tidak membantu pemerintah untuk menstabilkan nilai rupiah atau menjaga nilai rupiah ya. Maka mungkin secara global ya kita harus punya strategi bagaimana menjaga nilai rupiah kita mungkin dengan cara diversifikasi tadi ya. Jadi jangan hanya melulu dalam dolar ya. Oh, oke. Jadi kalau begitu untuk sementara ya hati-hati saja. Kalaupun ingin mengkonversikan, konversikan dalam jumlah yang sedikit ya. Ya dalam bentuk aset luar negeri ya, pound sterling atau euro atau yang lain-lainnya, tapi tidak perlu terburu-buru ngelihat dinamikanya, terutama menjelang pelantikan presiden terpilih. Kalau jadi pelantikannya Oktober nanti, sementara waspada saja, terus memperhatikan perkembangan dunia, dan memang harus waspada karena aset rupiahnya bisa tergerus, bisa juga tidak ya. Dan untuk itu sekali lagi ya, kalaupun untuk berjaga-jaga itu gradual aja ya, tidak perlu menarik. Dan kita himbau ya, seluruh masyarakat tidak perlu cemas untuk mengkonversikan aset rupiahnya ke aset valuta asing. Demikian saya kira ya, bincang-bincang kita sederhana saat ini. Nanti kita bicara lebih banyak lagi mengenai valuta asing, mengenai kebijakan publik, ya, keuangan negara dan lain-lain, yang kita alumni Kementerian Keuangan ini memang sangat paham mengenai ekonomi, keuangan, kebijakan publik dan lain-lainnya, sehingga bisa memberikan manfaat ilmu kita kepada masyarakat luas. Demikian pemirsa, ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.